6 dan IPA 7. Nah, saat ini kita akan melanjutkan belajar kita mengenai pola-pola identitas pada manusia. Nah, kalian harus penasaran ya seperti apa? Jadi kemarin kan kita sudah membahas tentang yang namanya penyimpangan sembunyi komando. Nah, sekarang kita lanjut ya di pola identitas pada manusia. Nah, selanjutnya nanti materi ini akan disampaikan oleh gurunya dengan menggunakan media PowerPoint. Silakan dicermati dan diperhatikan. Oke, selamat mencermati. Selamat siang kepada anak-anak kelas 12 IPA 5, IPA 6, dan IPA 7. Nah, kembali lagi dengan Ibu Diana, kita akan belajar mengenai pola-pola hereditas. Selamat pagi kepada anak-anakku kelas 12, IPA 5, IPA 6, dan IPA 7. Kita akan belajar mengenai mata pelajaran biologi dan pola-pola hereditas pada manusia. Silakan kalian buka halaman 3. Kita langsung untuk menuju ke materinya. Materi ini ya. Jadi untuk pautan, ya yang pertama itu pautan. Pautan itu apa? Nah, pautan itu merupakan gen-gen yang tidak bisa secara bebas saat terjadi meiosis dan kemudian diturunkan bersama-sama karena terdapat dalam kromosom. Pautan dapat terjadi pada kromosom tubuh autosom yang disebut pautan non-seks maupun pada kromosom kelamin yang disebut dengan gonosom. Jadi dari kromosom tubuh itu autosom, kalau istilah dari kromosom kelamin itu gonosom. Kemudian untuk di sini gambar berikut itu menunjukkan bahwa gen yang terpaut dan yang tak terpaut, yang tidak terpaut. Jadi untuk gambar A ini menunjukkan bahwa gen 1 dan gen 2 itu dikatakan terpaut atau terpaut. Nah, karena kedua gen tersebut terletak dalam satu kromosom yang sama, sehingga kecenderungannya gen 1 dan gen 2 ini akan diwariskan bersama-sama dan tidak memisah secara bebas dibandingkan dengan gen 1 dan gen 2 pada yang gambar B ini. Nah, jadi untuk yang ini bisa kita lihat bahwa gen 1 itu terletak di kromosom yang berbeda, ya dari gen 1 dari gen 2 ya. Nah, lalu kemudian tidak terpaut ini dalam kondisi bebas, artinya gen 1 dan gen 2 itu memisah secara bebas pada waktu pembuahan meiosis. Itu untuk gen yang terpaut dan tidak terpaut. Demikian juga itu juga ada gambar atau ilustrasi pautan ya, pautan. Di sini itu ada genetik A besar A kecil, B besar B kecil. Nah, apa sih itu genetnya? Kalian bisa perhatikan sketsa atau ilustrasi yang ada di halaman 73. Itu ada A besar yang terpaut dengan B besar. Nah, dihasilkan hanya dua gamet saja, yaitu A besar B besar dan A kecil B kecil. Itu terjadi karena A besar dan B besar itu terpaut ya. Jadi kemudian dia menghasilkan dua gamet. Kalau di atau di kalau di Mendel itu menghasilkan gametnya ada 4 gamet, yang dihasilkan 4 gamet ketika genetiknya A besar A kecil B besar B kecil. Tapi kalau pautan itu dihasilkan 2 gamet, yaitu A besar A B besar dan A kecil B kecil. Lalu kemudian untuk contohnya sendiri, dalam eksperimen organ, waktu menyilangkan alat buah betina tubuh abu-abu sayap normal heterozigot yang genotipnya B besar B kecil, B besar B kecil dengan alat buah jantan kebentan sayap vestigial atau berperut dan lebih pendek yang betina B kecil B kecil B kecil B kecil. Persilangan tersebut diharapkan menghasilkan keturunan sebagai berikut, yaitu abu-abu sayap normal 1, B besar B kecil, B besar B kecil, abu-abu sayap vestigial 1, B besar B kecil, B kecil B kecil, hitam sayap normal 1, B kecil B kecil, B besar B kecil, hitam sayap vestigial 1, B kecil B kecil, B kecil B kecil. Saya coba mencoba untuk bisa menyilangkannya dengan metode yang mirip sama dengan persilangan Ibu Mendel. Dan di sini ada parental atau induk. Nah, tadi gamet juga. Nah, jadi untuk induknya tadi B besar B kecil, B besar B kecil disilangkan dengan B kecil B kecil B kecil B kecil. Gametnya dihasilkan B besar B besar B besar B kecil B kecil B besar B kecil B kecil. Gametnya yang untuk betina untuk yang jantan, maaf, yaitu B kecil B kecil. Nah, untuk rasio genotip dan fenotip itu keturunannya itu dihasilkan fenotipnya 1 banding 1 ya untuk fenotip.
selanjutnya abu-abu sayap normal, abu-abu sayap vestigial, hitam sayap normal, hitam sayap vestigial. Namun di sisi lain hasil tersangnya ternyata menunjukkan bahwa abu-abu sayap normal B besar B kecil, B besar B kecil, dan hitam vestigial B kecil B kecil B kecil B kecil yang merupakan tipe parental berjumlah lebih banyak daripada abu-abu sayap vestigial B besar B kecil B kecil B kecil dan hitam sayap normal B kecil B kecil B besar B kecil. Dalam peristiwa ini, gen penentu warna tubuh dan bentuk sayap diwariskan secara apa? Secara bersama-sama atau terjadi pautan. Sedangkan variasi di sini ya variasinya itu berbeda. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa variasi yang muncul pada keturunan itu berbeda dari induknya, merupakan hasil dari kombinasi yang spesifik melalui pindah silang gitu. Lalu kemudian ada penjelasan mengenai pautan, yaitu di Drosophila atau lalat buah, yaitu wild type and black vestigial. Jadi untuk gametnya ini bermata gen V ini ya, ini terpaut dengan gen V besar dan gen B kecil terpaut dengan gen B kecil, sehingga diturunkan secara bersama-sama. Gen-gen yang terpaut tersebut dapat terpisah dari pautannya dan menghasilkan rekombinasi akibat peristiwa pindah silang itu sendiri. Jadi dihasilkan untuk parental fenotipnya itu ya ada hitam, ada coklat, ada hitam lagi, itu rare juga. Ini ada untuk rekombinan, ada fenotip rekombinannya bisa dilihat. Nah, di sini kita tahu bahwa ternyata gen-gen yang terpaut itu dapat terpisah dari pautan yang menghasilkan rekombinasi akibat peristiwa pindah silang itu sendiri. Lalu kemudian untuk penekanan pemahaman terhadap pautan itu di sini ada soal ya, ada soal suatu individu kecil, besar kecil, jadi prosesnya ada pautan antara gen A besar dengan B besar ya, tentukan kemungkinan gamet yang akan terbentuk. Nah, di sini itu akan bahwa kita untuk mencari gamet pada pautan ini seperti mencari gamet pada hukum Mendel ya, berbeda karena di sini ada pautannya, karena di individu yang bermotif A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C besar ini pada gen A besar bertautan dengan B besar itu memiliki satu pasangan heterozigot karena terdapat pautan antara gen A besar dan B besar. Jumlah jenis gametnya itu adalah 2 pangkat 1 itu 2 ya. Yang pertama A besar, B besar, C besar, A kecil, B kecil, C besar. Jadi kalau di hibrid itu dihasilkan 4 gamet, tapi kalau di pautan kalau ini hanya dihasilkan 2 gamet saja. Lalu kemudian ada pautan seks atau sex linkage. Ya. Nah, di sini ibu akan ada pindah silang ya, pindah silang atau crossing over. Pindah silang gen yang berpautan tidak selamanya itu pindah silang menyebabkan pergantian alat di antara kromosom homolog, menghasilkan kombinasi yang tidak ditemukan pada induknya. Pindah silang meningkatkan keragaman genetik lain yang dihasilkan oleh pengelompokan gen secara bebas. Dalam pindah silang itu dikenal istilah nilai pindah silang atau NPS yang merupakan angka yang menunjukkan presentasi kombinasi baru yang dihasilkan akibat terjadinya pindah silang. Di sini dituliskan rumus NPS, silakan ditulis. NPS itu nilai pindah silang. Nah, rumusnya itu jumlah tipe rekombinan per jumlah total individu dikali 100%. Itu rumusnya untuk mendapatkan nilai NPS. Nanti ibu di akhir sesi akan lembar kerja Pusta Didik, silahkan nanti dijawab ada pertanyaan tentang NPS, silahkan dicatat ya untuk rumus ini. Ini salah satu dari contoh dari nilai pindah silang NPS yang menghitung NPS-nya tadi. Saya bacakan untuk soalnya. Lalat buah jantan berbadan apatus panjang disilangkan dengan betina berbadan hitam sayap pendek.
gen G besar dan L besar maupun gen G kecil dan I kecil. Nah, L besar, I kecil, I besar jadi pautan dari hasil perkawinan tersebut diperoleh bentuk keturunan seperti berikut: abu saya panjang, abu saya pendek, dan hitam saya panjang, lalu hitam saya pendek. Masing-masing perbandingannya 820 banding 185 banding 195 banding 800. Nah, untuk nilai terbanyak, ingat kata-kata itu, nilai yang banyak, yang paling banyak yang mana? 800 dan 820 kan? Nah, nilai yang banyak inilah itu yang dinamakan tipe in rekombinan ya. Jadi parental. Jadi parental ini kan dijumlahkan parental dan rekombinan, lalu kemudian dibagi total keseluruhan dan dikali 100% begitu. Berdasarkan kejadian tersebut, nah hitung nilai penghasilannya. Silahkan dicoba sendiri di rumah, nanti dikonfirmasi di grup chat, di grup WhatsApp. Lalu kemudian untuk sistem X besar per X besar Y besar. Nah, untuk jenis kelamin. Nah, kita lanjut ya di penentuan jenis kelamin. Silahkan dibuka halaman 76. Nah, tadi Ibu akan mengulang sedikit ya. Untuk yang nilai penghasilan itu bisa didapatkan referensi juga di halaman 75. Nah, silakan LKS-nya di halaman 75. Untuk yang penentuan jenis kelamin, sistem ini pertama kali dijelaskan oleh Nettie Stevens dan Edmund Wilson tahun 1905. Penentuan jenis kelamin sistem X besar, Y besar dapat ditemui pada mamalia termasuk manusia, yaitu serangga Drosophila serta beberapa tumbuhan ginkgo. Pada penentuan jenis kelamin sistem X besar, Y besar, betina memiliki dua kromosom seks yang sama-sama jenisnya, yaitu X besar, dan disebut kelamin homogenik, sedangkan jantan memiliki dua kromosom seks, berbeda X besar, Y besar, dan disebut kelamin heterogen. Nah, ini untuk pada buah tadi. Lalu kemudian pada sistem X besar atau X0 ya, X besar 0. Nah, sistem X besar dan X0 dijumpai pada beberapa jenis serangga, misalnya belalang, kutu busuk, dan kecoa. Dalam sel somatisnya, individu betina memiliki dua buah kromosom X, sementara individu jantan mempunyai sebuah kromosom X. Jantannya asal jadi lihat XOX juga. Di dalam sel somatisnya, individu betina memiliki dua buah kromosom X, sementara individu jantan sebuah kromosom X ya. Di jantan kan X besar, tapi jantan juga memiliki satu X ya. Gitu. Nah, untuk jumlah kromosom sel somatis individu betina lebih banyak daripada pada individu jantan. Jika sel telur X dibuahi oleh sperma X, zigot X besar yang dihasilkan akan berkembang menjadi betina. Jika sperma yang membuahi telur tidak membawa kromosom kelamin, maka zigot XO akan berkembang menjadi jantan. Itu contohnya begitu adik-adik. Nah, jumlah kromosomnya 22A plus XO, 22A plus XX. Untuk sistem Z besar atau ZB, sistem penentuan kelamin Z besar atau ZB ini berlaku pada unggas, beberapa reptil termasuk biawak komodo, sebagian amfibia, primata, mamalia yang bertelur, dan sebagian serangga, termasuk kupu-kupu dan lengat, seperti lengat sutrang. Jenis jantan kromosom kelamin gamet disebut besar Z besar, sedangkan betina memiliki kromosom kelamin gamet Z besar, Y besar. Kromosom Z besar lebih besar dan memiliki lebih banyak dibandingkan dengan kromosom Y. Itu contohnya itu ada unggas ya, yang saya ambil gambar saja di sini. Nah, jumlah kromosomnya 76A plus ZZ, 76A plus ZB. Jangan lupa kita dikerjakan, terima kasih, dan kita lanjut di WA Group. Nah, kita lanjut diskusi di sana untuk lebih luasnya begitu. Nanti Ibu akan mengadakan presentasi ya, diharapkan semua siswa peserta didik bisa untuk mengirimkan jawabannya secepatnya, lalu nanti kita sudah mengerjakan, baru Ibu absen satu persatu. Sekian dari pemaparan materi
pengetahuan aktivitas untuk siang hari ini dari Ibu. Terima kasih. Kita lanjut dulu ya.